Halo Pak Ferry, sampai saat ini SPPD fiktif juga belum ada tersangkanya. Bagaimana menurut Pak Ferry dari segi perspektif hukumnya Pak? Mengapa sampai saat ini juga belum ada kejelasan? Ya, jadi memang masalah persoalan kasus SPPD fiktif di Polda Riau yang sudah bergulir ya, proses hukumnya boleh dikatakan sudah mencapai setahun ya. Sampai detik ini di antara begitu banyak barang bukti, saksi yang diperiksa, sampai hari ini kita belum melihat ada tersangka. Nah, ini memang menjadi presiden buruk ya, dan banyak masyarakat di luar sana yang kebetulan bertanya juga kepada kami tentang perkembangan kasus SPPD fiktif yang ditangani pihak Polda Riau ya. Tapi kita juga belum tahu ya seperti apa, karena kalau nggak salah ini hampir sebulan redup ya, dan sunyi sepi seperti tidak ada satu bergeming dari pihak Polda Riau tentang bagaimana prospek penyidikan yang ada kaitannya dengan keuangan negara ratusan miliar ya, dan kita tidak melihat. Jadi begini, kalau ditanya perspektif hukum, pastinya bahwa semua proses penyidikan korupsi di negara kita jelas sudah diatur di dalam KUHP ya, dan tentu rujukannya adalah dari Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 dan juga junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 ya, menyatakan bahwa yang namanya korupsi adalah bahwa ada kerugian. Pertama adalah ada undang-undang yang dilanggar, lalu kemudian ada jabatan yang atau kewenangan yang disalahgunakan, dan kemudian ada kerugian keuangan negara, kan begitu ya. Ya. Jadi itu merupakan rujukan di dalam objektivitas satu aturan yang mengatur tentang korupsi. Lalu kita berbicara mengenai masalah bagaimana tersangka hari ini kenapa tidak ada. Ya saya sih mau katakan ya kalau selama ini saya sudah sering juga menyampaikan ulasan kita mengenai ini. Tujuan kita tiada lain supaya mendorong pihak penyidik atau dalam hal ini Kapolda Riau supaya ini betul-betul menjadi atensi dan keseriusan ditunjukkan demi menjaga marwah kepolisian itu sendiri. Selain kita ingin memang memberantas tindak kejahatan korupsi di Provinsi Riau, kan begitu. Nah, tetapi karena hari ini sampai detik ini juga tidak ada tersangkanya, maka bisa saya sampaikan. Ini mungkin ya kalau dianggap saya sedikit bercanda terserah, tapi ini saya sudah kehabisan bahan ya. Ya ini mungkin calon-calon tersangka atau bahkan pelaku-pelaku kejahatan korupsi di sekretariat atau di DPRD Riau itu barangkali dilakukan oleh makhluk halus. Oleh makhluk halus atau bahkan mungkin penghuninya di dunia lain. Gaib ya Pak? Ya gaib lah seperti itu. Lalu kemudian barangkali juga karena penyidik atau dalam hal ini Kapolda Riau mungkin takut, tidak punya nyali untuk menjerat ya para pelaku-pelakunya ini. Apakah itu sekretaris dewan atau sekwan, atau apakah itu unsur pimpinan DPRD Riau atau bahkan 65 anggota DPRD Riau pada saat itu. Nah itu jadi takut tidak bernyali. Yang ketiga barangkali juga ada backup. Jadi para tersangka ini mungkin saja di backing oleh oknum-oknum jenderal dari Mabes Polri dari pusat, atau bahkan oleh elit-elit politik, yaitu para petinggi-petinggi di partai-partai tertentu. Nah itu kemungkinan. Dan yang terakhir, yang keempat mau saya katakan, barangkali ya uang hasil tanda kutip rampokan itu ya, yang melibatkan SPPD fiktif 35.000 tiket itu ya, mungkin juga sudah dibagi-bagi. Dan kalau yang keempat poin yang saya sebutkan terakhir ini ternyata yang manapun salah satu itu sudah dilakukan, ya memang sulit mengungkap kasus ini. Karena banyak yang terlibat ya Pak ya? Ya banyak yang terlibat. Jadi kalau ini harus diungkap secara objektif begitu ya, secara betul-betul pure, secara perspektif hukum dan demi menegakkan hukum. Maka Kapolda Riau di sini selain dia harus berani, dia juga harus memiliki rasa pengabdian kepada negara. Karena ingat ya, ketika ada seorang polisi atau seorang pimpinan di institusi Polri
berani mengungkap kasus-kasus besar, ini bukan soal si istilah, soal masalah sekedar keberanian saja, atau dia mendapatkan sebagai julukan pahlawan dalam penegakan hukum dalam bidang korupsi, tapi dia juga bagian daripada membuktikan diri sebagai abdi negara. Jadi kalau misalnya ada polisi atau petinggi Polri di tingkat pusat atau di daerah seperti di Polda Riau ini tidak berani mengungkap hal-hal yang seperti ini, padahal konstruksi hukumnya sudah jelas, ya, delik tempus deliktinya sudah jelas, locus deliktinya sudah jelas, gitu ya, tapi tidak ada tersangka. Maka saya menduga ini adalah suatu bukti secara organik, ya, secara ya reguler gitu, bahwa ini bukti dari seseorang kurang merasa mengabdi kepada negara. Jadi kalau seseorang betul-betul pure di dalam pengabdiannya kepada negara, bahkan mati pun dia rela demi menegakkan hukum, demi melaksanakan tugasnya, ya, sebagaimana sumpah jabatannya mengambil posisi sebagai seorang Kapolda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Harapan Bapak apa nih Pak? Kalau bisa besok segera tetapkan tersangkanya supaya ini tidak menjadi presiden buruk.